Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seputaran audit. Ini audit tenur. Tenur itu adalah lamanya perikatan audit yang dilakukan oleh perusahaan dengan kantor CAP-nya. Itu bisa dilihat seberapa lama perusahaan tersebut menggunakan auditnya dari kantor audit tersebut. Kemudian ini ada opini audit. Opini audit itu ada banyak, ada wajar tanpa pengecualian, ada wajar dengan pengecualian, ada dengan bahasa penjelas, ada tidak memberikan pendapat, dan nah ini kita cuma lihat konsepnya nanti seperti apa di laporan keuangan. Kemudian audit delay ini adalah lamanya pelaporan audit sejak tutup akuntansinya. Contohnya biasanya tutup laporan keuangan itu adalah 31 Desember setiap tahunnya. Nanti auditnya itu dilaporkan berapa jaraknya dari 31 Desember tersebut. Kemudian kualitas audit itu kita bisa lihat dari Big Four. Big Four itu yang mungkin kalau sekarang udah ada Sig Four, ada yang juga yang Egg Four. Nah, cuma yang terkenal itu adalah Big Four yang afiliasinya di luar negeri. Itu kalau di Indonesia itu ada KPMG, PwC, EY, dan Deloitte. Nah, nanti kalau dia diukur oleh kantor CAP ini, maka kita kasih angka 1 nanti. Nanti kita lihat gimana cara mencarinya, gimana cara melihatnya. Yang pertama ini adalah data yang saya pakai, itu data Witon atau Wijaya Karya Beton. Nah, untuk yang pertama audit tenur, ini taruhlah ini adalah perusahaan kode sajalah, kode. Kemudian ini tahun. Kemudian ini kita mau ambil dulu audit tenur. Kemudian ini opini. Dan selanjutnya adalah delay ini kita mungkin membutuhkan waktu. Caranya itu adalah ini laporan keuangan misalnya, ini tanggal laporan, ini tanggal audit. Nah, yang baru di sini adalah delay. Sini delay. Mungkin ini kita lambangkan X1 ini. X2 ini X3. Kemudian switching itu ini adalah pergantian audit. Berapa kali perusahaan itu menggantikan audit dalam waktu tertentu. Kemudian ada lagi kualitas itu ditentukan dengan dummy nanti. Nah, ini tahunnya adalah kita ambil dari 2015 saja. 2016 sampai dengan 2019. Nah, kita ambil itu saja. Kodenya adalah Witon. Nah, kita ambil dulu yang tahun 2019. Kita lihat audit tenur. Nah, cara mencarinya, datanya itu ada di laporan auditnya. Jadi kalau data yang tidak lengkap laporan auditnya nggak usah dipakai. Kita lihat di sini. Nah, ini dia laporan auditnya. Ini dia menggunakan, kita mau cari dulu yang tenur, audit tenur jangka waktu. Nah, ini cukup panjang cara mencarinya. Pertama kita lihat nih, Amir Abadi Yusuf. Ini RSM ini bukan masuk dalam Big Four, maka ini udah kita langsung kategorikan 0. Karena kalau 1 baru masuk kategori Big Four. Nah, kemudian sebelum masuk ke situ kita lanjutkan di sini dulu 31 Desember 18. Tidak jalan dia. Des itu kodenya C. Nah, baru bisa. Ini 31 Des 14, 31 Des. Oh, ini 15 ya.
Bentar. Ini laporan keuangan 2016. Oh, sorry. Ini berarti harusnya 2015. Ini 31 Des 2017. Ini 31 Des 2018. Dan ini adalah 2019. Nanti berapa lamanya, nanti kita tinggal kurangkan antara ini dikurang dengan ini, nanti enter berapa angkanya, nanti kita kurangkan. Nah, di sini kita melihat audit tenurnya itu adalah ini Amir Abadi Yusuf. Kemudian 2018 kita mau lihat di bagian, dia biasanya di tengah-tengah taruhnya itu, bagian tengah-tengah di awal laporan keuangan. Ini kan laporan tahunan. Kalau yang mudahnya itu ambil ke laporan keuangan saja, karena saya punyanya lebih lengkap itu di laporan tahunan. Nah, ini dia menggunakan Amir Abadi Yusuf, berarti ini masih kode kualitas auditnya 0. Apakah dia mengganti audit atau tidak, kita akan lihat dulu. Ini masih Amir Abadi Yusuf, ini 2017. Kita mau cek 2017. Ini belum lagi. Nah, ini 2017 dia menggunakan Amir Abadi Yusuf tadi. Hadori maksudnya. Hadori Sugiarto, ini bukan Big Four juga, berarti ini 0. Ini dulu yang mudah kita dapatkan. Nah, ini kita lihat Hadori ini berarti 2018 dia mengganti auditor. Nah, audit switchingnya itu sudah di 2018. Di 2019 itu tidak. Nah, kemudian kita melihat ini tenornya masih berjalan ini. Kalau ini berarti tenor sudah di 2018 itu sudah angka 1 lagi. Berarti sudah 1 tahun, 2019 itu 2. Karena dia masih 2019 itu adalah kerjasama yang kedua tahunnya gitu. Kalau ini pergantian auditornya. Nah, kita lihat 2017. Kita melihat dulu 2017 dia sudah menggunakan Hadori. 2016 apakah dia masih di Hadori? Ternyata sudah berganti menjadi Sujatna Mulyani. Ini tetap 0 karena bukan dari Big Four, bukan salah satu dari Big Four ini. Mungkin karena mahal kali ya. Nah, berarti tetap 0. Berarti tapi di sini dia sudah mengganti, artinya 2017 auditor sudah mengganti, 2018 diganti. Berarti 2017 itu mengganti auditor 2017. Berarti ini tenornya cuma 1 tahun. Karena 2018 sudah diganti lagi gitu kan. Nah, kemudian 2016 kita mau cek 2015-nya gimana, apakah dia ganti atau tidak. Itu Sujana. Nah, di sini Hadori lagi, kemudian 2016 mengganti jadi Sujatna. Berarti 2016 itu dia mengganti auditor kembali. Berarti ini masih 1 tahun karena dia 2017 sudah diganti. Nah, ini pergantian auditor lagi. Banyak kali dia ganti auditor kembali. Kemudian 2015 apakah dia mengganti auditor atau tidak? Kita lihat 2014. Apakah dia masih menggunakan Hadori? Oh, ternyata di 2014 membutuhkan laporan
Oh tidak ya. Oh dia tetap masih menggunakan Hadori. Berarti 2015, 2014 itu masih Hadori. 2013 kita mau lihat di 2013 apakah masih dengan Hadori. Masih dengan Hadori. Berarti di sini tidak ada pergantian auditor di sini dan kualitasnya tetap adalah 0. Nah, kemudian 2015 itu apakah kita mau menentukan audit tenornya? Entah yang keberapa tahun dia, kan kita nggak tahu. 2012 apakah masih Hadori? Lihat apakah masih Hadori. Ternyata masih Hadori. Tanggal 2012 dan 2011 laporan keuangan tahun-tahun berakhir tersebut. Nah, berarti dia 2012 dan 2011. Nah, berarti di sini kita lihat dulu keterangannya karena saya terbatas laporan keuangannya hanya sampai 2012. Nah, kemudian dicari lagi tahun 2011 kalau ketemu laporan keuangannya. Kalau ketemu laporan keuangannya, kalau nggak ketemu, berarti kalimat ini mungkin bisa kita pakai. Tapi saya tidak menyarankan. Kalau memang tidak ketemu, berarti kalimat ini bisa kita jadikan acuan. Berarti hanya sampai 2011. Kita lihat 2013 apa ada kalimat seperti itu. Kalau ada berarti dia batal. Nah, 2013, 2012, dan 2011 berarti dia hanya sampai 2011 saja. Berarti audit tenornya dimulai di tahun 2011. 2011 angkanya adalah 1, 11 1, 12 2, 13 3, 14 4, 15 5. Berarti ini adalah tenornya adalah 5. Karena 2016 dia mengganti lagi. Nah, berarti satu-satu seperti itu mencari audit tenornya. Kemudian kita lanjut ke opini audit. Opini audit kita mulai dari 2019. Opininya adalah opini ini adalah wajar dalam semua hal. Ini wajar. Taruh kita bikin aja wajar tanpa pengecualian untuk angkanya 1. Wajar dengan bahasa penjelas angkanya 2. Atau mungkin kalau saya lebih gampangnya gini aja. Cara mencetak intinya adalah oke, untuk yang opini audit ini mungkin ada 4 seperti ini, 5 maksudnya. Di sini kita kasih kode 1, ini kodenya adalah 2, ini kodenya 3, ini kodenya 4, dan ini kodenya adalah 5. 5 itu jarang sih. Sudah dalam keadaan tidak bagus perusahaannya. Kemudian kita mau lihat dulu ini. Menurut opini kami, laporan keuangan telah secara wajar dalam semua hal materi, posisi keuangan, konsolidasi PT Wijaya Karya Beton dan entitas. Di sini tahun yang berakhir pada sesuai dengan standar akuntansi. Berarti di sini tidak ada embel-embel bahasa-bahasa penjelas. Berarti di sini adalah wajar tanpa pengecualian. Berarti kodenya itu adalah 1. Jadi di sini kodenya adalah mana dia opininya 1. Nah, kemudian 2018 kita mau cek 2018. Hal-hal lain di sini dan kinerja keuangan biasanya kalimatnya sama itu di sini. Nah, kemudian di sini laporan keuangan untuk yang diaudit oleh auditor lain yang menyatakan tanpa modifikasi dalam laporan keuangan. Artinya di sini hal-hal lainnya ini adalah cuman mengatakan bahwa dia tahun sebelumnya itu diaudit oleh laporan yang lain. Berarti di sini konteksnya di sini tetap wajar tanpa pengecualian. Kodenya adalah tetap 1. Nah, kemudian 2017 kita mau cek 2017. Di sini ini ada penekanan pada suatu hal. Nah, di sini ada tekanan pada suatu hal. Penyajian angkanya dimodifikasi sehubungan kami memang tidak dimodifikasi dan sehubungan dengan tersebut.
Nah, cuman di sini ada dia mengatakan, mungkin dia tidak mengatakan kekeliruan, cuman dia harus ditekankan ke sana untuk diperbaiki kembali, untuk dijelaskan kembali pada penyajian kembali korespondensi 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016. Nah, kemudian ini adalah masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian tapi ada bahasa penjelas. Ada dengan bahasa yang dijelaskan. Kalau saya menurutnya seperti itu, tapi juga ada yang berpendapat ini merupakan bagian dari wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau saya itu kodenya menurut saya adalah 2. Kemudian 2016, kita mau cek 2016. Tidak ada. 2016 tersebut auditor menyatakan wajar dan mengatakan kemudian ini dia opininya. Ini wajar dengan dalam semua hal. Nah, kemudian di sisi lainnya adalah akun-akun tertentu. Ini ada bahasa yang harus dijelaskan. Nah, ini ada penjelasan. Nah, ini bukan yang tujuan, ada mungkin terbalik letaknya. Tanggung jawab manajemen perusahaan. Oh, ini masih ada bahasa penjelas ternyata. Berarti saya kodenya adalah, menurut saya itu adalah 2. Tapi kalau ada yang mengatakan kode ini masih dalam kerangka ini adalah kodenya adalah 1, itu masih dalam kategori wajar. Itu masih sah-sah saja karena ini merupakan opini, dan apa yang dibaca oleh orang A dengan orang B itu mungkin akan ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat 2015 kita mau cek, ini adalah opini penekanan pada satu hal. Ini masih dalam kategori ini tidak memiliki hubungan dengan itu. Kemudian nah ini ada beberapa pernyataan-pernyataan. Kalau menurut saya ini masih dalam kategori 2. Karena kalau wajar dengan pengecualian ada kalimat di sini hal-hal yang dikecualikan di sini. Kalau saya masih beranggapan ini masih dalam kategori 2. Nah, kemudian karena di sini untuk opini 1-2 itu masih dalam kategori bagus. Dan yang paling bagus itu tentu wajar tanpa pengecualian. Ini yang dengan penjelasan ini masih dalam kategori yang bagus. Ini dalam kategori sedang, ini dalam kategori buruk. Nah, kemudian kita mau cek lagi tanggal audit. Nah, tanggal audit itu ada di sini. Ini adalah tanggal audit, tanggal dilaporkannya audit itu 21 Februari 2020. Berarti di sini 21 Feb 20. Nanti kita cek lagi, nanti kita ubah lagi gimana caranya. 2018 itu adalah angkanya adalah 22 Februari 2019. 22 Feb 19. Nah, kemudian 2017 itu 12 Feb 2018. 12 Februari 2018. Kemudian 2016 itu angkanya adalah 21 Februari 2017. 21 Feb 2017. Kemudian selanjutnya 2015 adalah tanggal 22 Februari 2016. 22 Februari 2016. Nah, ini gimana caranya? Kita mau coba ganti ke general di sana ya. Nah, ini dia. Biasanya nggak min sih.
salah ya. Oh iya, terbalik ternyata rumusnya. Harusnya ini baru dikurang dengan ini, baru dia pas. Terbalik ternyata. Nah, ini dia yang benar. Nah, itu dia tadi seputaran audit. Bagaimana cara mencari opini-opini audit, data audit, data CAP. Nah, sekian dan terima kasih.